Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 selama ini. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, jangan lupa kalian harus melakukan PHBS ya anak-anak, perilaku hidup bersih dan sehat. Supaya apa? Supaya kondisi badan kalian tetap sehat ya. Kalian dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Ya, kalau badannya sehat, kalian dalam pembelajarannya memahaminya cepat memahami anak-anakku. Anak-anakku, hari ini pembelajarannya tematik dengan Bu Titin. Sebelum pembelajaran hari ini, kalian berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anakku, hari ini pembelajarannya tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang pertama. Ya anak-anak, simak baik-baik. Anak-anak, ini ada dialog anak-anak, itu ada percakapan ya, dialog itu antara Lani ibu dan Lani dan ibunya. Ini judulnya Tetangga Baru. Lani berkata, "Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita." Ibu menjawab, "Bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang." Lani berkata, "Tentu ibu, ibu guru berpesan, sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita." Ibu pun menjawab, "Betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak?" Ibu Lani pun bertanya. Lani menjawab, "Tentu ibu, ya tentu bu, dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar." Ibu menjawab, "Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu. Kenalkan juga kepada teman-temanmu." Lani menjawab, "Tentu ibu. Terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya." Nah, anak-anakku, orang yang tinggal di dekat rumahmu itu disebut tetangga anak-anak ya. Nah, apakah kamu mengenal tetanggamu anak-anakku? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Nah, sukakah kamu memiliki tetangga? Pasti suka ya anak-anak. Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Nah, kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik anak-anak ya. Nah, kita itu memerlukan tetangga anak-anak. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial. Jadi kalau makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendirian dan selalu membutuhkan orang lain. Nah, begitu juga dengan kalian, Bu Titin ya, itu namanya makhluk sosial. Nah, tetangga itu dapat membantu kita saat membutuhkannya anak-anak. Nah, menjaga kerukunan dengan tetangga adalah kewajiban setiap warga. Jadi kerukunan itu dapat tercipta apabila masing-masing warga menghargai satu sama lain. Nah, kalian ya pokoknya harus tertanam dengan apa? Saling menghargai itu anak-anak ya, satu sama lain. Nah, menghargai tetangga dapat dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya apa Bu Titi? Nah, misalnya jika ada tetangga yang tidak suka hewan peliharaan yang kita miliki, maka kita harus menjaga hewan peliharaan yang kita miliki itu anak-anak. Nah, begitu sebaliknya, jika ada tetangga yang memelihara hewan, maka kita harus menghargai. Nah, setiap orang berhak untuk memiliki hewan peliharaan anak-anak. Pemilik hewan peliharaan berkewajiban untuk memberikan makan, membersihkan kandang, dan menjaganya supaya tidak mengganggu tetangga. Nah, apa yang anak-anak rasakan jika dibantu tetangga anak-anak? Anak pernah dibantu tetangga?
Nah, kita akan merasa senang ya jika dibantu tetangga, jika memiliki tetangga yang baik dan selalu membantu saat kita kesulitan. Nah, sebagai makhluk sosial, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal kita, anak-anak, beradaptasi ya. Menyesuaikan diri, beradaptasi itu namanya. Nah, dengan demikian akan tercipta kehidupan yang rukun dan nyaman. Nah, membantu tetangga itu tidak harus dengan bentuk uang, anak-anakku. Kita bisa membantu dengan tenaga kita ya. Jika kita tidak punya uang misalkan, kita bisa membantu dengan tenaga kita itu ya. Nah, ini Lani dan ibunya ini ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka, anak-anak tadi. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Anak-anak pernah makan kue bawang? Pasti pernah ya. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Nah, stik itulah anak-anak, stik bawang kalau kita kenal. Nah, ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Nah, masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Nah, berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa anak? Nah, berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Nah, ini kue bawangnya ada 4 toples. Nah, jawabnya banyak toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang, anak-anak ya. Nah, tulislah kemungkinan lainnya. Nah, pembelajaran yang lalu kalian sudah menuliskan kemungkinan pada penjumlahan, pada pengurangan. Nah, sekarang kemungkinan yang terjadi pada perkalian. Nah, ingatlah bahwa setiap toples tadi harus terisi kue bawang yang sama banyak. Kemungkinannya berapa, anak-anak? Sudah ditentukan jawabannya 800 ya, tapi ini di operasi perkalian. Ya, pembelajaran yang lalu pengurangan dan penjumlahan. Nah, ini operasinya perkalian. Jadi kemungkinan yang terjadi kalau sudah ditentukan jawabannya 800 berarti 10 kali 80 bisa, anak-anak ya. Sudah kan, anak-anak? Nah, ini Lani senang mengamati rumah tetangganya. Kalian juga senang ya mengamati rumah tetangganya ya, maksudnya catnya atau tanamannya ya. Lani melihat di setiap rumah tetangga berbagai bentuk bangun datar, anak-anak. Nah, Lani itu melihat rumah tetangganya, dia ada berbagai bentuk bangun datar. Nah, bentuk-bentuk bangun datar itu apa saja yang kamu ketahui, anak-anak? Ayo, bangun datar itu apa saja, anak-anak? Nah, ini ada segitiga, lingkaran ya, segi 4 ya, kayak ini ya. Nah, Lani juga mengamati warna-warna cat tembok. Nah, rumah tetangganya. Tetangga kamu kan catnya berwarna-warni ya, anak-anak. Ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang kuning, biru, pink, nah, dan lain sebagainya. Nah, cat tembok tetangga ya, cat dindingnya itu. Nah, ini Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Nah, Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi, anak-anak. Nah, Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Nah, ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Jadilah kreasinya seperti ini, anak-anak. Bagus ya karyanya Lani. Nah, anak-anakku, untuk tugasnya hari ini kalian membuat seperti tadi. Ini caranya seperti ini, anak-anak, langkahnya. Nah, amati gambar yang dibuat Lani tadi, menggambarlah seperti Lani. Berkreasilah sesukamu, pilih bentuk dan warna yang kamu sukai. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Nah, anak-anak, untuk membuat ini tugasnya, membuat seperti ini, bangun datar, kalian di buku gambarnya disobek, diberi nama ya anak-anak, di garis tepi yang rapi ya, disobek, soalnya apa? Mau dijadikan Bu Titin portofolio ya, nanti bisa ini sewaktu-waktu ada pemeriksaan ya dari dinas, portofolionya kalian ditampilkan. Nah, anak-anak, ini langkah-langkahnya seperti ini, anak-anak. Jangan lupa disobek ya buku gambarnya. Nanti di garis tepi yang rapi diberi nama. Nah, langkah-langkahnya membuat bagaimana, Bu Titin? Nah, buat garis tepi di sebelah kiri kanan, atas, bawah pada kertas gambarmu. Seperti biasanya. Garis tepi yang rapi ya. Jangan berbelok-belok. Nah, kalau istilah Jawanya
kelintot. Nah, itu tidak boleh, harus lurus ya anak-anak biar rapi. Lalu nomor 2, buatlah lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Nah, buat lingkaran seperti ini. Kalian bisa menggunakan jangka atau tutup toples atau apa yang berbentuk lingkaran ya. Ini. Lalu yang ketiga, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Nah, gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Kita bagi dulu 2 bagian seret. Nah, lalu 4 seret, lalu silang seret sama ini ya. Lalu keempat, bagi lingkaran menjadi 16. Kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping. Nah, ini tadi dibagi lagi seret, ini digaris lagi menjadi 16. Nah, anak-anak bisa nanti minta tolong dibantu saudara atau bapak ibunya ya. Ini ya, dibagi seperti ini ya. Jadilah seperti ini anak-anak. Lalu warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Nah, untuk tugasnya ini saja anak-anak, membuat bangun datar ini. Kalian buat seperti ini. Jangan lupa ya, diwarnai ya anak-anak. Diwarnai yang rapi ya anak-anak. Nanti kalau sudah selesai karyanya ya, pakai seragam sekolah jangan lupa. Lalu pegang karyanya, lalu minta foto bapak, ibu, atau saudara kalian sambil senyum ya anak-anak. Ini Bu karya saya. Untuk pembelajarannya tematik, Bu Titin akhiri cukup sekian anak-anakku kelas 3. Kalian tetap semangat, jangan lupa berdoa ya. Anak-anakku, Bu Titin akhiri pembelajarannya hari ini. Cukup sekian, jika kurang jelas bisa bertanya pada Bu Titin. Bu Titin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak kelas 3.